Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan nomor induk mahasiswa 09018182025006, kelas SK2B, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Erwin Novian MSI sebagai dosen pengajar di mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini antara lain: 1. Pengertian Pancasila. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Makna tiap butir lambang dan sila Pancasila. 4. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Ketiga, menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, atau filosofi ground slide bagi negara Indonesia. Makna lambang Pancasila di setiap silanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan 5 sudut latar hitam dan berada di posisi tengah di antara sila lainnya. Hal ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dengan maksud bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, negara membebaskan pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tanpa adanya paksaan, dan yang terpenting harus saling menghormati dengan penganut agama yang lainnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua dilambangkan dengan rantai emas berlatar merah. Rantai tersebut berjumlah 17 dan saling terikat antara satu dan lainnya, yang dimana melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Nilai yang terkandung di sila kedua ini adalah kesadaran bahwa manusia memiliki harkat, martabat, serta derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sikap saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila yang dimana berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini melambangkan tempat berlindung yang teduh dan aman. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah nasionalisme adalah sikap cinta tanah air yang bermakna menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Keberagaman bangsa Indonesia dijadikan sebagai pendorong menuju arah bersatu yang dimana sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
yang dimana kepala banteng ini mengartikan sebagai tenaga rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Rakyat melaksanakan kekuasaannya tersebut melalui badan-badan tertentu atau wakil-wakil yang dipilih melalui pemilih atau pemilihan umum. Dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah bangsa Indonesia harus menyadari bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, maupun kebudayaan, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri setiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga muncullah keadilan sosial. Poin selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Kesimpulan, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya ialah kita sebagai bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi haruslah memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan menjadi darah maupun daging pada lapisan masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup maupun sebagai perjuangan utama masyarakat Indonesia untuk Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, dan saya memohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang tidak berkenan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.